Mungkin dari ini ya, dari metode penulisannya kali ya, dari Hmm. dari step-stepnya penulisannya. Mungkin kalau scientific journal, step-stepnya bagaimana, kalau conference journal, mungkin stepnya berbeda, cuma mungkin peruntukannya untuk apa ya, ke mungkin kayak seminar atau yang internasional tuh yang join-join bareng itu ya. Kalau Oke, kalau- terima kasih. iya, terima kasih, terima kasih. Pernah ikut nggak sebelumnya atau pernah submit ke jurnal Pernah atau ke pernah ikut, conference? cuma ikutnya jadi panitia, jadi belum pernah Oke, ikut submitnya. Ya, tahu ya, belakang layarnya lah ya ya, minimal. Oke, ya, terima kasih. ya, sama-sama. Satu lagi deh, siapa ya? Siapa yang siap berpendapat apa itu scientific journal dan apa itu conference? Apa perbedaannya? Boleh saya panggil siapa ya? Hmm, hmm. Atau Pak siapa tadi Pak Irfan mau mau tunjuk siapa? Oh, tunjuk ya. Silakan. Di sini ada Pak Ade Arif Oke, Ardiansyah. Pak Ade Arif. Sorry Pak Ade, disuruh mangga mangga. Gimana Pak Ade? Punya pendapat lain? Baik, terima kasih. Eh, yang saya ketahui mengenai scientific journal dan juga apa tadi satunya Bu? Conference. Conference. Kalau conference itu biasanya nanti outputnya adalah proceeding dan itu biasanya melalui apa namanya eh, dipresentasikan. Kalau misalkan scientific journal biasanya eh, melalui review dari reviewer begitu. Oke. Ada lagi? Itu saja. Pak Ade pernah cobain submit tulisan nggak gitu ke conference atau ke scientific journal? Di conference saya pernah ikut di eh, tentang pembelajaran bahasa Arab tahun 2018 dan di jurnal juga saya ikut menulis gitu. Oke, wah, alhamdulillah ya sudah banyak sekali benih-benih yang berpengalaman sebenarnya di sini. Wah, saya cuma sharing aja ya sebenarnya. Baik, iya. Terima kasih tadi pendapatnya dari Pak Irfan dan Pak Ade. Iya, di sini ada beberapa perbedaan. Yang sebelah kiri, kiri layar saya, mungkin di teman-teman sama ya. Ini adalah scientific journal, kemudian yang di sebelah kanan adalah conference. Nah, jadi yang scientific journal ini sebenarnya di belakang layarnya juga beda gitu. Ada proses-proses yang berbeda dengan di conference. Misalnya, di sini ada peer review, kemudian jadi ada biasanya dua dua reviewer yang akan menilai tulisan yang kita submit ke sana. Kemudian ada spesifik topiknya. Jadi jurnal ini ngomonginnya tentang sosial, misalnya. Jurnal ini tentang pendidikan. Pendidikannya yang apa? Pendidikannya pendidikan dasar, misalnya, atau pendidikannya khusus yang bagian apa gitu ya. Dan bahkan sekarang juga muncul jurnal-jurnal yang khusus membahas tentang COVID gitu ya. Kemudian ada editorial and review reports. Nah, di sana kalau misalnya teman-teman melihat di bagian about, itu suka ada editorialnya siapa, kemudian reviewernya siapa, bahkan mungkin bisa menyediakan juga link untuk tahu itu sebenarnya reviewernya di bagian apa. Nah, kemudian yang keempat, long review process. Nah, ini juga sampai ada yang tahunan gitu ya. Jadi ini kita udah submit nih, terus ada di sana kita kadang bisa lihat juga prosesnya sudah sampai mana. Mungkin ada yang sudah, kalau OJS-nya 3 gitu kelihatan, di sana ada satu dari dua reviewer gitu. Artinya ada satu orang reviewer yang sudah mereview tulisan kita. Mungkin editornya sedang cari reviewer keduanya gitu. Nah, ini tuh membutuhkan proses yang cukup panjang, jadi sebenarnya teman-teman harus lebih sabar. Kemudian, konsisten in writing template atau format. Ya, mereka biasanya menyediakan template sendiri gitu ya. Jadi, sebelum kita masuk, pastikan bahwa gaya selingkung dari manuskrip kita mengikuti yang ditentukan oleh jurnalnya itu gitu ya. Jadi kayak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya gitu lah. Intinya kita mau masuk ke rumah orang, permisi-permisinya juga harus baik ya seperti itu.
Nah, kemudian kalau conference for researchers, ya, not necessarily academics, ini nggak harus akademik saja gitu. Kadang ada orang-orang yang apa ya, misalnya dia bekerja di LIPI gitu ya, atau di bidang apa, peneliti, bukan hanya dosen atau student gitu ya. Ini juga bisa ikut ke conference. Prosesnya biasanya atau tulisannya gitu ya, discuss research progress gitu. Jadi di sini kadang hanya bagian apa ya, misalnya kalau di tulisan kita ada pendahuluan, ada ya setelah latar belakang ada bab 2-nya gitu ya, bab 2-nya itu ada literatur review. Nah, conference researcher ini kita bisa memasukkan hanya sebagiannya saja dari 3 permasalahan penelitian. Kita dapat menuliskan satu penelitian gitu ya, satu rumusan masalah itu jadi satu bagian di conference ini, dimasukkan ke conference. Yang kedua masukkan conference lain. Itu bisa karena di sini hanya membicarakan tentang research progress ya, jadi nggak sampai selesai juga nggak apa-apa. Kalau di informatika misalnya di bidang saya, jadi misalnya kita membuat sebuah aplikasi, nah itu bisa dipecah gitu jadi beberapa. Pertama kita ngomongin dulu desainnya. Nah, ini jadi kayak on designing game bla 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 gitu ya. Jadi kita ngomongin kita tuh lagi mau bikin sebuah desain game nih. Kemudian masukkan ke conference itu. Tapi belum sampai jadi gitu. Belum diujikan juga apakah ini tampilannya sudah memenuhi kriteria atau belum. Nah, nanti setelah jadi, kita bisa lakukan lagi pengujian terhadap game ini ke siapa. Itu buat mengukur user experience-nya seperti itu. Kemudian nanti si game ini misalnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kita pengen tahu nih gimana mereka sebelum dan sesudah memakai game ini, apakah pengetahuannya meningkat atau tidak. Kemudian kita lakukan lagi sebuah penelitian. Nah, itu bisa jadi satu tulisan sendiri. Jadi, disinilah bedanya conference. Di conference itu kita bisa apa ya, sepotong-sepotong gitu. Seperti itu. Kemudian tadi betul dilakukan presentasi antara 10 sampai 30 menit. Jadi nanti ada tanggal tertentu, kemudian ada page number limitation, biasanya hanya 4 sampai 8 lah kalau misalnya yang bagian apa ya, yang science itu biasanya 4 halaman. Kemudian quick review, ya karena ini biasanya hanya oleh panitianya gitu ya, atau mereka juga ada reviewernya di belakangnya, dan ada deadline submission-nya, paling lama tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, ini beberapa contoh conference. Ada aspek ini selalu ada setiap tahun. Kalau misalnya teman-teman penelitiannya di bagian sini gitu ya, itu science. Kalau dulu sempat ada bagian pendidikannya juga, ini ada juga CIT test. Ada KISA dan sebagainya. Nah, ini sumber sebenarnya ini salah satu contoh dari sebuah tesis S2 milik teman saya, akan dipecah menjadi beberapa tulisan dan dipublikasikan ke beberapa jurnal dan konferensi. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada satu dua, saya lihat di belakangnya. Nah, dari satu buah topik gitu ya, topik tesis, pasti teman-teman juga punya kan ya tesis masing-masing. Kemudian dipublikasikan, nah ini ada di yang Q3, ada yang Scopus Indexes, ada yang Q2 gitu, ini di jurnal. Kemudian ini ada Q4, ada juga Q3, Q4, Q4, dan satu conference. Kemudian dipecah lagi, ternyata bisa dibuat menjadi sebuah buku, dua buku. Nah, ini salah satunya gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan, aduh saya nggak punya bahan tulisan, coba deh lihat lagi, apakah skripsi atau tesis yang teman-teman buat sudah dipublikasikan atau belum. Kalau misalnya sudah, apakah dapat diambil beberapa gitu ya, atau dikembangkan lagi dari sana sehingga dapat membuat jadi beberapa tulisan lain. Tapi hati-hati plagiarismnya juga dicek ya. Nah, ini generic artikel, sebentar, terhalang oleh buttonnya. Di sini ada generic articles dan review articles. Generic articles di sini pastinya ada title dulu, ada judulnya. Kemudian
uh, ada nama-nama author dan afiliasinya, juga ada emailnya. Kemudian diikuti dengan abstrak dalam satu paragraf. Ini yang kadang lupa gitu, kita menuliskannya dalam beberapa paragraf. Diikuti dengan keyword, ada introduction, ada related words, ada metodologi, analysis, discussion, conclusion, dan referensi. Ini umumnya susunannya adalah seperti ini gitu ya. Ada juga review artikel template. Misalnya review terhadap bla bla bla, studi terhadap apa. Ini hanya berupa reviewnya aja. Kalau misalnya dilihat dari susunan tulisan kita di skripsi atau tesis, itu hanya tentang bab 2 gitu ya. Kalau di sana kan di bab 2 itu suka ada state of the art ya. Di sana kita memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya dan di mana posisi penelitian kita. Nah, di sini adalah sebuah template untuk review artikel. Jadi sama ada autorsnya, afiliasi, email, kemudian ada abstrak, kemudian keyword, introduction, nah, so material and methods. Jadi kalau tadi ada related work-nya di sini tidak ada yang sebelah kanan. Kemudian result-nya apa, discussion, conclusion, dan references. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, kemudian standar sistematika artikel ilmiah. Ya, kalau kita melihat dari yang contoh tadi, dari susunan paling atas gitu ya, kita melihat ada judulnya, penulis, afiliasi, email, sampai ke referensi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tambahan. Biasanya ada yang beberapa jurnal yang menginginkan coba dituliskan limitation of the study-nya apa, batasannya. Kemudian apakah ada conflict of interest atau tidak. Kemudian ada acknowledge juga. Acknowledge di sini misalnya ucapan terima kasih dari penulisnya. Author wishing to acknowledge the publication of, ya, pengen mengatakan terima kasih misalnya ke lembaga karena sudah membiayai penulisan ini atau sudah mendukung penulisan ini. Kemudian author biography ini juga beberapa jurnal kadang meminta, dan di sini ditambahkan juga setiap author itu kerjanya ngapain gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, tapi dari standar sistematika ini, ketika kita menulis, kadang kita nggak nulis dari atasnya dulu gitu. Kadang judulnya itu belakangan baru muncul. Yang paling enak adalah menulisnya dari metodenya dulu. Kenapa? Karena kan penelitiannya sudah kita lakukan. Kita sudah tahu metodenya apa. Nah, ini biasanya yang paling gampang gitu. Jadi kayak kita udah tahu nih, ini udah ada yang pastinya. Itu dulu ditulis, metode penelitian yang dilakukan adalah apa, kemudian hasilnya gimana, diskusinya gimana, kesimpulannya gimana. Nah, baru mencari ke bagian pendahuluan. Kenapa? Karena di pendahuluan ini kadang kalau misalnya tulisan kita sudah lawas, latar belakang dari tulisan kita sudah tidak relevan gitu dengan keadaan saat ini misalnya. Nah, maka itu pendahuluan ini kadang kita nulisnya di terakhir setelah metode, hasil diskusi dan kesimpulan didapatkan. Kemudian baru di sini ada abstrak. Setelah nulis pendahuluan, abstraknya baru didapat. Kira-kira judul yang tepat itu apa? Baru dari judul di breakdown menjadi beberapa kata kunci. Kemudian baru ditulis siapa penulisnya, afiliasinya di mana, emailnya apa. Nah, ini beberapa hal yang tidak wajib. Yang wajib adalah referensinya. Seperti itu. Ini mungkin salah satu tipsnya juga buat teman-teman ketika bingung harus memulai dari mana. Coba lihat di bagian metodenya. Baik. Iya. Proporsi. Kira-kira harus berapa banyak sih proporsi dari setiap elemen dari manuskrip yang akan kita buat ya. Nah, biasanya introduction ini sekitar 10-25%. Kemudian metodologi 20-25%, 4 tulisan. Result and discussion ini bagian yang paling banyak, sekitar 55-65%. Kemudian conclusion 5-10%. Nah, di sini abstrak ini cukup 150-200 kata. Nah, kadang penelitian yang sosial ini panjang gitu ya. Bahkan beberapa ada yang dibuat menjadi beberapa paragraf gitu. Nah, baiknya abstrak dibuat menjadi satu paragraf.
Kemudian latar belakang dan atau literatur review, kemudian metodologi, ya seperti inilah susunannya. Ya. Oke, kita akan bahas ke bagian judul yang pertama. Ya, walaupun tadi tipsnya adalah tulis dari metode dulu, tapi kita tetap akan membahasnya jelas ya. Nah, ada 3 jenis judul deklaratif, judul deskriptif, dan judul interrogatif. Judul deklaratif ini biasanya jadi recommendation ya, yang lalu dari itu apa? Method dan result. Contohnya gimana? Problemnya apa? Nah, ini salah satu contohnya ya. Sistem pakar hukum waris Islam di Indonesia menggunakan algoritma forward chaining. Ada yang tahu problemnya yang mana dari judul yang ini? Oke, boleh lo di chat ada nggak? Oke, problemnya mana ya? Ini ya, sistem pakar hukum waris Islam. Jadi ada apa sih sebenarnya problem di sistem pakar hukum ini, di hukum waris terutamanya ada apa sebenarnya? Nah, nanti bisa dicek di bagian pendahuluannya, ada apa sih sebenarnya. Kemudian metodenya apa? Metodenya algoritma. Nah, nanti di sana resultnya apa? Nah, sebenarnya di sini nih, dari sistem pakar hukum waris Islam ini ada problem dan ada resultnya gitu. Jadi yang dihasilkannya apa? Nanti ada sebuah sistemnya untuk mengatur hukum waris Islam, utamanya di Indonesia. Ini salah satunya judul deklaratif. Kemudian ada juga judul-judul yang jenisnya adalah deskriptif. Di sini menjelaskan subjek artikel, tetapi tidak mengungkapkan kesimpulan utama. Jadi kayak nggak ada resultnya itu apa. Misalnya, pengaruh dampak pandemi COVID terhadap ketercapaian karakter sosial dan akademik generasi milenial. Ini deskriptif ya. Jadi nanti di sana mungkin tulisannya lebih menceritakan apa aja pengaruh dampak COVID. Kemudian ada juga, nah ini jarang sebenarnya di Indonesia gitu ya, orang-orang yang menggunakan ini, tapi di luar banyak sekali. Judul yang interrogatif. Di sini memperkenalkan subjek pada bentuk pertanyaan. Tepatkah Omnibus Law diterapkan pasca pandemi COVID? Ya. Jadi lebih ke pertanyaan, kayak nulis artikel di majalah gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah artikel ilmiah. Nah, tipsnya bagaimana? Untuk membuat judul, yang pertama, cobalah nanti membuat judul yang lokal rasa global. Caranya, hindari lokus yang terlalu spesifik. Nah, misalnya gini, New Normal Implementation in RT 4, RW 14, Kali Rumput, Surabaya City, based on Surabaya. Ini tidak usah. Jadi, dihilangkan saja RT RW-nya. Ini ada nggak? Ada sebenarnya yang tulis kayak gini gitu ya. Jadi langsung aja kita bilangnya bahwa New Normal Implementation ini nantinya mau diterapkannya di Surabaya, di tempat yang lebih luas gitu. Apakah Surabaya spesifik lokus? Nggak, ini boleh digunakan. Tapi ya kalau misalnya mau pakai misalnya Indonesia atau misalnya ada ini ya, misalnya ada apa sih kayak daerah tertentu yang memang unik, itu boleh dimunculkan. Misalnya ada Toraja, misalnya Toraja itu disebutkan di judul nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya terlalu spesifik seperti RT RW seperti ini, baiknya dihilangkan saja. Kemudian kebijakan afirmatif dalam pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini masih oke, bila untuk jurnal yang nasional. Tapi kalau untuk internasional, kan mereka nggak ngerti apa sih RT RW, gimana ini tuh. Jadi yang global saja. Kemudian tips yang kedua adalah judul tidak terlalu panjang. Jadi maksimal ini biasanya 15 kata. Bahkan kalau misalnya template dari jurnalnya adalah stylingnya apa 2019, maksimalnya adalah 12 kata. Gitu.
Nah, contohnya ini yang terlalu panjang. Analisis pengaruh kelonggaran sumber daya, mekanisme tata kelola perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik sampai pada kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak sekali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 22 kata. Nah, ini terlalu panjang. Bedakan dengan judul yang di bawahnya. Penerapan antibiotik untuk bakteri. Ini sudah cukup. Oke. Oh ini ya, sudah di... Oke, maaf saya baru lihat chatnya. Terima kasih sudah menjawab. Yeay, ada orang di sini. Baik, tips yang ketiga. Judul harus mempresentasikan isi artikel. Dibuat eye-catching sehingga menarik pembaca. Konsis dan informatif gitu ya, tentunya ini salah satu tipsnya. Kemudian sederhana dan mengandung kata-kata yang mempermudah untuk pengindeksan. Jadi kalau misalnya di bidang saya, misalnya kita indeksnya tentang artificial intelligence, nanti yang bikin eye-catching-nya tuh kita bisa munculkan misalnya nama algoritmanya atau apa sih problem yang khasnya itu apa. Beberapa jurnal menghindari menggunakan kata-kata berikut. Nah ini, overview, brief, introduction, ini dibuang aja langsung ke PMR-nya apa. Kemudian review, nah ini case study atau study, nah ini bagian pendidikan gitu ya, sering banget yang case study in SMP bla bla bla, kelas berapa, hilangkan saja. Kemudian ada survei, approach, comparative, analysis, comparative investigation. Nah, kalau judul teman-teman masih ada kata-kata ini, silahkan dibuang. Kemudian hindari kata singkatan pada judul, kecuali simbol, formula, senyawa, atau nama ciptaan penelitian. Hindari pengulangan kata. Misalnya di sini contohnya adalah pengaruh OJK terhadap stabilitas perbankan di Indonesia. Baiknya dijabarkan saja pengaruh otoritas jasa keuangan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia. Baru nanti ketika OJK ini sudah dikenalkan, misalnya di bagian pendahuluan, kita bisa pakai dalam kurung OJK, itu boleh disingkat di bawahnya. Kemudian penulis dan afiliasi setelah judul. Nah, authorship and affiliation. Pertama, penulis tidak boleh mengandung gelar. Ya, jadi gelarnya dihilangkan saja. Kemudian tidak boleh disingkat. Nah, bila nama terdiri dari satu kata, misalnya di sini ada Pak Busro, ya, namanya Busro, diulang menjadi 2. Busro. Karena setiap tulisan ilmiah itu mereka menginginkan ada nama depan dan nama belakang. Kemudian urutan penulis sesuai kesepakatan. Nah ini sebenarnya nanti ada kaitannya juga dengan angka kredit, ya. Teman-teman mungkin akan mengurus administrasi untuk naik pangkat, ya, untuk kepentingan lainnya. Ini ada kaitannya dengan urutan dari pemunculan atau urutan penulis di setiap manuskrip kita. Nanti ada bobotnya. Yang penulis pertama misalnya, saya kurang tahu berapa, 60 misalnya. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat itu 40% dibagi rata. Seperti itu ya, itu beda-beda. Selanjutnya adalah afiliasi. Afiliasi boleh lebih dari satu. Ya misalnya rekan-rekan selain menjadi dosen di jurusan masing-masing, juga sebagai peneliti di LIPI misalnya, atau sedang kuliah di mana. Nah itu boleh dicantumkan juga. Tapi harus mengikuti juga kebijakan dari kampus yang dimiliki ya. Misalnya sedang kuliah S3 nih di mana, nanti pembimbingnya bilang kalau misalnya penelitiannya atau tulisannya tidak ada kaitan dengan disertasi yang sedang ditulis, tidak perlu dicantumkan, sudah tidak perlu. Cukup afiliasi saat ini saja. Nah, email baiknya adalah email institusi, email UIN SGD, dan yang penting adalah ikuti gaya selingkung jurnal. Nah, ini juga penting untuk penulis afiliasi dari kampus kita, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Indonesia. Ya, ini sudah patennya seperti ini. Agar apa gitu, jadi jangan UIN SGD BDG gitu ya, atau Universitas Islam Negeri, itu nggak usah.
kita nomenklaturnya adalah seperti ini. Jadi nanti ketika diindexing oleh Scopus juga bisa masuk artikel dari teman-teman semuanya. Ya, di sini ya ini tadi ya keseragaman afiliasi. Jadi sempat ada beberapa case yang banyak banget penulis dari UIN tapi tidak terdeteksi di Scopusnya gitu ya. Nah, kenapa? Ternyata salah satu alasannya adalah karena penulisan afiliasi yang berbeda-beda. Jadi di sini sempat ada ranking kita tuh turun gitu dibandingkan universitas sebelah, UIN sebelah gitu. Tapi ketika diseragamkan, ternyata bisa naik gitu. Kemudian setelah judul ada abstrak dan kata kunci. Abstrak. Apa istilah abstrak? Abstrak ini untuk menyajikan keseluruhan isi artikel dalam bentuk yang padat. Jenisnya ada beberapa, ada yang informatif, ada yang indikatif, ada yang deskriptif atau topikal, atau ada yang terstruktur. Ini mungkin yang deskriptif lebih banyak di teman-teman yang sosial. Siapkan maksimal cukup 160 kata. Ini Taylor and Francis Springer jurnal yang dikelola oleh Taylor and Francis dan juga Springer, ketentuannya sudah paten seperti ini. Ada pula yang 250 sampai 500 kata. Nah, sangat direkomendasikan menyiapkan abstrak dengan maksimum 10 kata. Jadi, kalau teman-teman sudah mulai menulis, ada abstraknya, kita bisa select all, nanti di word-nya gitu ya, nanti bisa lihat di bagian bawahnya itu ada berapa words, gitu ya, ada berapa kata. Kemudian di abstrak ini penting, kita harus to the point, secara eksplisit tambahkan tujuan penelitian, apa, metodenya apa, hasil penelitian. Nah, boleh juga ditambahkan kontribusinya apa. Penelitian ini memberikan pemahaman baru terhadap pandangan tidak apa aja. Boleh menambahkan deskripsi umum atau kalimat pertama sih, nggak perlu panjang-panjang, apalagi kalau di ranah saya gitu, di teknologi itu tahu kenapa, makanya sering banget yang nulis ini dengan perkembangan teknologi sering nggak baca. Jadi langsung saja gitu ya, sebenarnya ada urgensi apa sih di sana, boleh ditampilkan. Kepencet. Oke. Kemudian abstrak tidak boleh mengandung sitasi. Nah, ini yang kadang suka lupa gitu ya mungkin. Jadi itu Bapak Ibu dapatkan dari sumber tertentu gitu ya, coba diparafrase, jadi tidak ada sitasi di abstrak. Nah, susunannya gimana? Ini salah satu tipsnya. Kalimat pertama boleh tuliskan deskripsi. Jadi mau apa sih sebenarnya di tulisan ini tuh. Kemudian yang kedua, kalimatnya tentang tujuan. Tujuan dari penelitian ini, kan enak ya kalau misalnya kita nanya, apa sih tujuan dari tulisan kamu? Nah, lebih enak kalau kita tuh merepeat lagi gitu ya, diulang lagi pertanyaan dari sana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk begini kalimat ketiga. Metode hasil dari penelitian ini adalah aplikasi atau konklusi dari penelitian ini adalah apa? Nah, seperti itu gitu. Dan kemudian contohnya abstrak, single paragraph 200 words maximum. Kemudian for research article, abstract should give a pertinent overview of the work. And we strongly encourage authors to use the following style of structured abstract but without headings. Pertama ada background, tapi sama ya ini. Jadi cukup, dan penting ini di bold juga, single paragraph. Jadi kalau teman-teman nulis abstraknya masih beberapa paragraf, coba diringkas, dibuat menjadi satu paragraf saja.
Iya, ini beberapa contohnya. Ada abstrak yang struktur, jadi saya juga pernah masukkan ke dalam jurnal di sana, dan mereka meminta poin-poin seperti ini gitu. Jadi benar apa ya, dijabarkan purpose of the study-nya apa, kemudian metodologi yang dipakai apa, main finding-nya apa, jadi apa, fault-nya apa. Dan kita harus berpikir lagi sih, ada nggak dari tulisan yang beberapa halaman kita buat, apakah itu jadi PR juga buat penulis. Ini salah satu contoh yang abstrak di sini. The study as to investigate, ini contohnya. Dan ada abstrak yang informatif. Jadi informasi abstrak itu ada di sini. Tempatnya itu apa? Jadi saya lihat dari tulisan teman-teman ya. Ya. Selanjutnya kata kunci ada biasanya 3 sampai 8 keywords. Teman-teman bisa breakdown dari judul gitu ya. Kemudian sometimes depends on journal template ya, tergantung juga dari template-nya berapa. Please write your keyword clearly. Ini kadang suka lupa. Kita nulis this A dulu baru Z ya, jadi use simple keywords that can detect in search engine. Cukup yang generalnya saja, apa yang simpelnya. Recommended to use keywords which contain in the title. Ini tadi bisa di breakdown dari judul yang kita milih. Jadi data digital culture improvement in higher education using case clustering and text analysis. Jadi di sini ada data science, ada digital culture, improvement kemudian ada k-means clustering, dan ada text analysis. Ini bahannya juga ada word cloud, dan di abstraknya juga disebutkan ada word cloud-nya. Ya, ada ya semuanya. Di sini ada 1, 2, 3, 5, 6, 7 keywords. Kalau template-nya mengizinkan, diperbolehkan. Ini salah satu contoh. Tanya kearifan lokal dalam penyelesaian waris keturunan anak dan keturunan saudara di masyarakat Kampung Mahmud. Ini ada beberapa catatannya. Pertama, judul ini terlalu panjang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kata. Kemudian ada Kabupaten Bandung, ini terlalu spesifik. Ada Kampung Mahmudnya juga. Ya, sebenarnya kalau ini unik ya tidak apa-apa sih. Misalnya memang hanya kearifan lokal itu hanya ada di kampung tertentu, ya, ini diperbolehkan. Kemudian di afiliasi, authorship and affiliation, di sini yang kurang adalah belum adanya afiliasi. Jadi hanya ada nama-nama dari penulisnya. Nah, kemudian kita lihat ke abstrak. Di sini hukum waris itu di sini dijelaskan deskripsi singkat dalam 2 kalimat. Kemudian diperlihatkan juga masalah, akan tetapi karena tidak ada kejelasan, gitu ya, dijelaskan masalahnya di mention. Kemudian, nah yang tidak ada di sini tujuannya apa, metodenya apa, gitu ya. Masing-masing, tapi sudah ada temuannya di sini, hasilnya ngapain. Kemudian keywords-nya, catatannya belum berurutan secara alfabetis. Harusnya kan anak keturunan dulu, kemudian baru anak saudara, kemudian pertanyaan baru waris. Nah, seperti ini. Ini contoh yang dalam bahasa Inggris. Oke, di sini judulnya dibuat menjadi lebih global. Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia. Apa yang dihilangkan dari judul sebelah kiri menjadi berpendapat
boleh diketik di chat atau boleh raise hand. Coba saya cek. Ada noise. Baik, iya. Ada yang jawab tempatnya. Iya, tempatnya tadi masih ada nggak Kampung Mahmud? Tidak ada ya. Inheritance settlements dihilangkan, kabupatennya juga dihilangkan. Oke, terima kasih Jessica. Ya, jadi judulnya juga terasa lebih global gitu ya. Nggak ada spesifik dia tempatnya di mana, tapi cukup ada local wisdom in Indonesia. Nah, mengenai nanti Kampung Mahmud dan Kabupaten Bandung, kita bukan berbohong kepada pembaca, tapi kita bisa sebutkan nanti di bagian pendahuluannya gitu ya. Jadi nanti di sana disebutkan bahwa tempat atau di bagian metode penelitian ini dilakukan di mana dan populasinya berapa misalnya, kemudian sampelnya berapa seperti itu. Yang kedua, setelah penulis di sini ada afiliasi, ada email juga. Nah, kenapa ini diberi bintang? Ini biasanya untuk corresponding author. Ini ada poinnya juga kalau misalnya nanti pengajuan kakak. Kemudian ini ada deskripsi dan problemnya di 2 atau 3 paragraf kalimat awal. Kemudian, nah, therefore, this study aims. Nah, jadi sebenarnya reviewer itu juga lebih senang baca kalau ada tulisan yang lebih jelas ya. Nah, ini lokasi dan substansi judul sudah tidak spesifik. Oke, terima kasih. Sorry. Nah, jadi tadi tipsnya ketika kita ditanya, kamu tujuannya apa? Kita jawab lagi, tujuan saya menulis artikel adalah untuk bla bla bla. Kamu menghasilkan apa dari tulisan ini? Tulis juga di sini. Hasil dari tulisan atas tadi ini adalah menemukan bla bla bla. Di sini dimunculkan. Nah, jadi ketika di review oleh reviewer, mereka tidak mencari-cari lagi gitu ya. Makanya tadi ada beberapa template jurnal yang memang sudah diberikan poin-poin itu untuk membuktikan bahwa memang ada gitu tulisan-tulisan. Tujuan penelitian sudah ada, metode sudah muncul, kemudian studi kasus atau lokusnya. Nah, di sini dimunculkan sedikit. This research also conducted on an observation on indigenous people in West Java province, bla bla bla. Nah, ini ada nih sebenarnya tadi Kabupaten Bandung itu di sini. Hasilnya ada dan keyword sudah dibuat secara alfabetis. Ini contohnya ya, before afternya. Mungkin nanti bisa jadi contoh juga buat teman-teman. Dicek lagi apakah tadi sudah ada tujuannya, metodenya, hasil, kemudian boleh juga ditampilkan deskripsi dan tabel di abstrak. Kemudian kita ke bagian pendahuluan, introduction. Nah, pendahuluan sederhana, cukup sebenarnya hanya 3 paragraf. Jadi paragraf pertama dipaparkan apa latar belakangnya, ada fenomena apa, ada fakta apa, ada data apa yang memunculkan apa ya, ada urgensi apa sih sebenarnya di balik tulisan ini. Ya, itu di paragraf pertama. Silahkan teman-teman dibuat gitu ya nanti di paragraf pertama ini. Kalau saya lebih senang melihatnya atau mengambilnya dari data. Jadi untuk menyingkirkan tadi seiring dengan perkembangan teknologi, ya, saya biasanya mencari data. Berdasarkan data dari perusahaan bla bla bla, enggak perusahaan, berdasarkan data yang diambil dari APEC, bahwa pendidikan di Indonesia atau untuk tingkat junior high school gitu ya buat anak SMP, matematika itu paling rendah saya kayak gitu. Terbukti dengan bla bla bla. Nah, itu biasanya kayak lebih oh iya nih dari awal aja datanya udah ada gitu ya, udah dimunculkan. Nah, kemudian yang kedua, berisi penelitian pendahulu, related work, state of the art, dan direkomendasikan minimal 5 penelitian terdahulu. Nah, ini sebenarnya tips cheatingnya gitu ya, tips yang mudahnya. Kalau misalnya di tulisan teman-teman di bagian kedua dari tesis yang teman-teman buat, itu ada bisa ditekan penelitian
Nah, ini atau disimpelkan gitu ya, dibuat lebih simpel dan dimasukkan ke paragraf kedua di pendahuluan kita. Nah, kalau misalnya pengen referensinya banyak, itu biasanya gini, ketika menulis tentang saya pembuatan game dengan algoritma Fisher Yates misalnya ya, dengan algoritma tertentu. Nah, di paragraf kedua ini saya akan memunculkan bahwa algoritma Fisher Yates ini sudah jadi gini, saya akan bercerita beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan algoritma Fisher Yates pada beberapa bidang. Misalnya, nah, baru saya cari di Google Scholar gitu ya, cari algoritma Fisher Yates. Oh, ini ada nih yang pakai Fisher Yates, tapi dia buat bikin games di kesehatan. Terus yang satu buat bikin games matematika, games bahasa Inggris, apa gitu kan, itu banyak banget subjeknya. Nah, itu yang dimasukkan ke paragraf 2 gitu. Jadi, kita sebutkan objeknya. Nanti di sana kan akan ada, misalnya sampai 10 juga bisa gitu. Artinya, di sini kita memunculkan dan tidak meniadakan gitu ya, bahwa sebenarnya orang-orang juga sudah pakai algoritma ini atau pakai metode ini gitu ya. Nah, contohnya apa, bla bla bla. Tapi di sini juga kalau bisa di yang paragraf 2 ini cari minimal 3 tahun terakhir. Jadi nanti bisa di Google Scholar itu kan di sebelah kirinya kita bisa filter mau dari tahun berapa. Di paragraf ketiga baru diperlihatkan sebenarnya ada gap apa di sini dan pembeda kita sama yang atasnya. Ya, ini jadi kayak solusi apa sih yang mau kita berikan atau kontribusinya apa. Nah, jadi pendahuluan itu cukup sebenarnya hanya dengan 3 paragraf ini. Atau teman-teman juga bisa membuat pendahuluan atau introduction yang lebih detail. Paragraf 1, ini ada ulasan globalnya tentang fenomenanya, latar belakangnya, datanya ada apa. Kemudian paragraf 2, penelitian terdahulu. Paragraf 3, ada literatur review-nya yang dibutuhkan, soalnya ingin menerapkan sedikit tentang algoritma atau metode yang digunakan. Kemudian paragraf 4 di sini mengungkapkan temuan dari penelitian sebelumnya, kekurangannya tuh apa dari yang sebelumnya sehingga kita harus repot-repot lah ya membuat suatu tulisan yang baru. Baru di paragraf 5 ada gap-nya, bedanya dari tulisan kita dengan penelitian sebelumnya itu apa. Nah, itu tadi mengenai pendahuluan. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, ini augmented reality using feature accelerated segment test for learning tajwid. Membuat sebuah media pembelajaran AR gitu ya dengan sebuah metode tertentu, tes algoritma FAST untuk belajar tajwid. Nah, di sini tadi sudah ada nama-nama penulis, ada afiliasi, ada emailnya. Asapnya dihilangkan dulu ya. Ke bagian introduction. Tadi kan di slide sebelumnya latar belakang, kemudian yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga adalah gap. Kita lihat di sini. Nah, ini bercerita tentang latar belakangnya. Development of science and technology rapidly increasing. Sebenarnya ada masalah apa? Nah, di sini masalahnya adalah sebetulnya ada pembelajaran yang kurang efektif, efisien, dan enjoyable. Itulah. Ini ada masalah di sini, terutama di bagian tajwid. Nah, kemudian paragraf kedua, sebenarnya augmented reality ini sudah digunakan di beberapa bidang, ya. Misalnya di learning media, muncul kan 10-12, teman-teman nggak perlu menyebutkan judul dari tulisannya apa, karena itu nanti akan terdeteksi menjadi similarity, ya. Kemudian, for example, in learning bonding and chemical compounds, satu ini dapat. Kemudian learning chemistry, ini ada banyak, ada 14-17, learning solar system, biology juga pakai AR, kemudian musical instrument, museum object, historical, nah ini banyak banget. Dari reference 10 sampai 28, ini kita bisa dapat gitu ya, berarti ada 18. Ini adalah penelitian terdahulu. Apakah Ibu Dian membaca seluruh tulisannya? Ya mungkin tidak gitu ya. Tapi sebenarnya pas awal-awal saya juga lihat tulisan Bu Dian tuh sempat ini
kok banyak banget sih referensinya, gimana sih caranya dapetinnya? Oh gini gini gini, oh oke. Setelah tahu triknya jadi ya lumayan lah 35 atau 40-an referensi dari setiap artikel yang saya tulis gitu ya. Baru di paragraf ya, halo teman-teman. Iya Bu, halo. Sempat hilang ya, Bu. Iya, saya udah join lagi belum? Belum ya? Ini di main room ya? Bentar. Oke, share lagi ya. Oke, ada ya. Iya, tadi sampai contoh pendahuluan. Nah, kemudian, iya. Nah, tipsnya untuk membuat pendahuluan. Pertama, sampaikan latar belakang masalah, signifikansi penelitian, dan problem statement-nya. Kemudian dukung dengan fakta atau data, informasi maupun fenomena. Ya, teman-teman bisa lah cari data-data penguatnya, ya. Apa kira-kira yang dapat menguatkan sehingga ada, ini share screen-nya ada muncul ya. Sehingga kita harus melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, ingat, tambahkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian Anda. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Maaf ya, saya mengut beberapa. Oke deh. Kemudian yang ketiga, ulas posisi penelitian atau research gap Anda berdasarkan penelitian terdahulu yang disampaikan pada paragraf sebelumnya. Nah, ini juga menarik gitu ya. Ada ketika menguji sidang rekan-rekan di S1 gitu ya, mahasiswa-mahasiswa kita, ketika sidang saya kadang sering bertanya, di mana sebenarnya posisi penelitian Anda? Beberapa sering banyak yang bingung gitu ya. Maksudnya posisi apa Bu? Di atas, di bawah gitu, di pinggir. Nah, jadi seringkali mereka memaparkan bahwa ada penelitian-penelitian sebelumnya, dijelaskan judulnya apa, kemudian apa sih hasilnya apa gitu ya, penelitiannya siapa. Tapi mereka nggak paham sebenarnya tulisan-tulisan atau penelitian terdahulu itu sebenarnya untuk mau ngapain gitu ya. Padahal tujuannya dari adanya, misalnya kita meminta mereka membuat apa sih satu buah tabel gitu ya, tabel state of the art. Nah, tujuannya adalah untuk ini, melihat posisi kita, posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya itu di mana gitu. Apa bedanya yang kita dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Dan tegaskan kembali tujuan dari penelitiannya apa, kontribusinya mau ngapain, kemudian signifikansi dari penelitian yang kita lakukan itu apa. Ini beberapa tips untuk membuat pendahuluan. Nah, teman-teman, sebelum ke sini ada pertanyaan dulu. Saya akan memberikan hands-on. Mungkin silakan. Tadi kita sudah membahas mengenai judul, kemudian ada author, kemudian afiliasi, abstrak, keywords, dan introduction. Bila ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, boleh. Tapi paham nggak atau terlalu cepat? Oke, Pak Rahmat Taufik, boleh? Baik, terima kasih Bu Dina. Suara saya dengar nggak Bu? Mohon maaf, ininya videonya agak putus-putus. Oke. Agak putus-putus. Halo, Bu. Tapi masih jelas. Sudah terdengar? Terdengar, boleh. Oke, Bu. Tadi sedikit saya sudah sedikit banyak. Cuman ada beberapa yang ditanyakan. Pertama untuk author, apakah author itu bisa, untuk author satu itu bisa lebih dari satu nggak sih ya ditulisnya gitu? Ataukah memang harus 1, 2, 3 dan seterusnya gitu? Kemudian
untuk email, apakah email itu harus selaras dengan eh, akun Sinta dan lain sebagainya atau enggak gitu ya? Karena ada yang menuliskan di artikel itu beberapa akun Gmail, ada yang menggunakan yang akun email print gitu ya, gitu. Mungkin itu saja dulu tanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat Taufik. Iya, saya jawab ya. Tadi penulis satu ya. Nah ini, ya untuk penulis satu apakah hanya boleh satu orang? Ya, satu orang. Jadi di sini kalau misalnya lihat di sebelah kanan, ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang penulis. Nah, makanya tadi urutannya itu sesuai kesepakatan. Kalau di luar gitu ya, ketika saya di Korea, profesor saya itu inginnya namanya di paling terakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau yang memang paling expert di bidang ini. Nah, kebalik kalau di kita, kadang berlomba-lombanya jadi penulis pertama gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi bobot atau nilai PAK-nya jadi lebih tinggi gitu ya. Tapi yang angka 1 di sini apakah hanya boleh satu orang? Ya, satu orang. Nah, di sini juga angka 1, 2, 3 ini kan menunjukkan dia afiliasinya di mana ya. Makanya tadi kalau misalnya afiliasinya ada lebih dari satu, di sini bisa ada. Dia tuh di 3 dan 4. Ya, saya dan Budian sama gitu ya. Jadi di sini afiliasinya nomor 3-nya sama, tapi Budian di sini ada nomor 4-nya di Malaysia. Itu yang tadi untuk kepenulisan. Kemudian yang kedua, email. Nah baiknya memang email institusi, tapi apakah emailnya harus tersinkronisasi dengan akun Sinta, Scopus, dan sebagainya, itu tidak wajib. Karena nanti di Sinta atau Scopus, itu yang dicari atau indexingnya itu adalah nama kita. Ya, karena itu tadi namanya jangan disingkat. Ya. Jadi jangan Diana RR. Ya. Itu kan biasanya untuk di reference ya. Di reference nama kita biasanya disingkat, tapi kalau untuk di authorship ya di sini tidak boleh disingkat. Itu mungkin ya. Dan ya, jangan pakai email yang Gmail atau Hotmail atau Yahoo gitu ya. Gunakan email afiliasi institusi. Baiknya seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya. Kalau tidak boleh di chat. Ada lagi 3 orang yang raise hand. Saya dari atas dulu deh. Pak Ade Arif Ardiansyah, boleh? Baik, terima kasih Bu Dina. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan judul, Bu. Kadang-kadang mahasiswa kita itu kan yang sudah upload tesis atau skripsi di Digilib, itu mereka mengsubmit kembali ke jurnal begitu. Nah, apakah menjadi masalah gitu Bu ketika sudah disubmitkan di Digilib, kemudian judul yang sama juga menjadi judul yang ditulis dalam jurnal begitu. Nah, karena saya seringkali menemukan judulnya sama, penulisnya sama gitu, ada di 2 jurnal begitu, dan isinya pun sama. Apakah itu bermasalah nantinya begitu? Dan mohon triknya bagaimana caranya, misalkan mahasiswa kita atau kita lah katakan cara merubah dari tesis kita atau skripsi kita agar nanti bisa diterbitkan di jurnal, di samping memang sudah diuploadkan di Digilib begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ade. Jadi tadi saya catat ada 2 ya, judul dan tips mengubah dari skripsi menjadi tulisan. Iya, pertama Digilib. Nah, kalau misalnya editor atau reviewernya paham gitu ya, atau tim jurnal paham, sebenarnya Digilib itu kan belum dipublikasikan. Ya, jadi kita hanya menyimpan data dari tulisan kita di sebuah library digital ya. Tapi apakah itu sebuah publikasi? Bukan ya. Jadi sebenarnya aman-aman saja, sudah ada di Digilib tapi kita masukkan lagi ke jurnal lainnya. Itu sebenarnya bukan plagiarisme sebenarnya. Kalaupun ketika dicek Turnitin ternyata dia tinggi,
tapi tingginya itu adalah self plagiarism ke dijilid itu, seharusnya kalau editornya paham gitu ya, itu bisa di-exclude kan ya bagian itu. Jadi jangan takut, walaupun sudah ada dijilid, nggak apa-apa, kita tetap tulis aja lagi. Nah, kemudian bagaimana untuk mengambil dari skripsi menjadi artikel ilmiah? Nah, tadi sebenarnya sudah diambil, ada tips-tipsnya juga. Jadi ambil beberapa yang di sini ya. Silahkan ambil intisari pentingnya saja, gitu ya. Jadi, nah ini, kalau misalnya dari skripsi itu bab satu latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada batasan masalah. Nah, itu kan bisa diringkas dalam satu pendahuluan ya. Kita tidak lagi menuliskan poin-poin rumusan masalah 1, 2, 3. Nah, tapi itu dibuat menjadi sebuah paragraf ya. Di mana disimpannya? Di pendahuluan di paragraf ketiga yang tadi. Jadi sebenarnya mau ngapain sih tujuannya? Tujuan dari permasalahan. Kalau tadi ada rumusan masalah, ada 3 pertanyaan, rumusan masalahnya ini bisa di paragraf 1 di pendahuluan. Jadi ada masalah apa? Nah, itu dijelaskan ada fenomena-fenomena apa. Kemudian abstrak ini biasanya kalau dari skripsi mahasiswa itu masih kurang tepat gitu ya. Kadang ada yang lupa itu mereka mencantumkan hasil gitu ya di abstraknya. Nah, ini poin-poin abstrak yang tadi 4 poin, mulai dari deskripsi singkat, kemudian metode, kemudian tujuan, hasil. Nah, ini dimunculkan di abstrak. Jadi Bapak Ibu pembimbing dicari gitu ya yang penting-pentingnya apa. Nah, judul kita bisa ubah jadi yang PMR tadi. Jadi kalau mahasiswa masih yang analisis atau apa ya, rancang bangun aplikasi bla bla bla, rancang bangunnya dibuang, langsung aja gitu ya. Augmented reality dengan metode ini untuk apa? Itu langsung dibuat lebih kompleks. Kemudian nah tadi bab 2 di skripsi itu masuk ke paragraf 2 di pendahuluan. Metodenya itu sebenarnya bisa dibuat jadi satu bab sendiri ya. Metode, jadi kita lihatnya yang sebelah ya ini. Related work itu kadang di sini langsung ke metode aja. Jadi ada yang formatnya seperti ini ya, ada related work-nya, atau related work-nya masuk ke introduction di paragraf 2 tadi. Langsung ngomongin metodologi, tapi biasanya metodologi juga tidak terlalu detail karena anggapannya pembaca jurnal juga sudah paham. Jadi kalaupun saya membicarakan algoritma ya cukup sedikit aja gitu, nggak terlalu banyak. Langsung, nah ini bab yang analysis and result. Jadi kita langsung ambil ke bab 4 biasanya di hasil dan pembahasan di skripsi. Masukin ke sini. Kemudian ini yang kadang agak sulit di discussion, jadi ini juga mungkin bisa dieksplor oleh Bapak Ibu penulis. Kemudian conclusion, nah biasanya conclusion kalau di informatik gitu ya, itu masih poin-poin, karena mahasiswa diarahkannya kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, tujuan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga harus 3 yang menjawab itu. Tapi kita bisa buat menjadi 1 buah paragraf. Nah, kemudian salah satu tips lainnya, ini mungkin kebijakan dari jurusan masing-masing juga ya. Kalau di informatika gitu ya, untuk autor ini itu biasanya yang pertama adalah nama mahasiswanya, yang kedua adalah nama pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian 2 lagi adalah penguji 1, penguji 2. Kalau di kita seperti itu ya, Pak Aldi ya. Kenapa? Karena penguji 1 dan 2 juga ikut memberikan kontribusi pemikiran gitu ya. Jadi tipsnya ya memang harus dicari mana saja yang penting untuk dimasukkan ke sini sih, gitu Pak Ade. Ya, mungkin nanti bisa sambil praktek ya, mana yang kira-kira harus dimunculkan, mana yang tidak. Ya, semoga bisa menjawab. Oh iya betul Bu, terima kasih Pak Aldi. Siapa lagi yang raise hand? Tadi ada Pak Ade, terus tadi sudah ya gitu ya, apa? Bu Amalia Dewi. Amalia Dwi Utami. Iya. Sama, iya. Gimana Teh? Kedengeran nggak ya Teh suaranya? Kedengeran. Dari jurusan apa nih? Saya di sini formasinya bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris. Oh, oke. Ini pertanyaannya nyambung sama yang Pak Ade tadi tentang self plagiarism berarti ya.
Tadi kan ada dijelasin, ada yang dari tesis, misalnya bisa jadi beberapa artikel. Nah, tips dan triknya gimana nih supaya nggak self-plagiarism? Kayak misalnya saya udah publish tesis saya, yang isinya secara keseluruhannya udah dipublish di suatu jurnal. Nah, apakah masih mungkin saya publish di jurnal lain untuk research question satunya aja, tanpa recycling gitu? Atau ada cara lainnya? Terus pertanyaan, Research. Oh, oke. Boleh. gimana? Kalau saya tanya jawab dulu yang ini ya sambil diskusi ya, biar gak Boleh. lupa. Boleh. Ya, Teh, siapa nih panggilnya? Amalia. Amal. Nah, oke. Teh Amal itu ada berapa research question yang di total tesis yang dibuat? Ada 2. Ada 2. Dua-duanya udah dijurnalin. Karena keseluruhan udah di satu jurnal. Oke. Boleh tahu nggak judulnya apa? Bentar ya, tentang hate speech. Bentar ya Teh, saya cek dulu. Oke. Agak Jadi lupa. masih PR. Peran linguis dalam wacana pengadilan, mengurai karakteristik dan makna alternatif ujaran kebencian. Agak panjang ya. Hate speech ya. Hate speech. Udah semuanya. Cara keseluruhannya kayaknya udah dijelasin sih di situ. Tentang karakteristik yang satu dan yang keduanya makna alternatifnya. Oke. Oke, ke pertanyaan kedua dulu deh. Pertanyaan kedua ini agak sensitif kayaknya. Kalau misalnya ada dosen senior yang minta, oh nih saya mau ikutan dong nulisnya, tapi kontribusinya kurang, gimana ya? Apakah misalnya masih tetap dimasukin aja ke papernya sebagai penulis terakhir atau kayak gimana tipsnya? Oke. Ya, itu doang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Mana aja. Ini ya. Teh Amal. Ya, self plagiarism. Ya, sebenarnya apa sih? Sorry. Kalau tadi sudah ada 2 research question, kemudian sudah keseluruhannya dituliskan dalam sebuah jurnal, baiknya memang tidak menuliskan atau mengulang lagi 2 research question itu ya. Jadi maksudnya dia sebenarnya harusnya buat lagi tulisan baru. Nah, gimana caranya membuat tulisan baru? Nah, kira-kira dari tulisan tesis yang kita Amal buat, ada nggak sih future works-nya yang bisa dijadikan tulisan baru? Gitu. Jadi misalnya tadi ada hate speech nih. Datanya dari mana ya, sorry? Datanya dari putusan pengadilan Indonesia. Putusan pengadilan. Ada tahun tertentu nggak? Tahunnya enggak sih, cuman rata-rata dalam kurun 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir. Oke. Jadi kalau misalnya mau bikin yang baru, misalnya Teh Amal, mungkin agak sulit ya kalau misalnya tadi hate speech, terus misalnya kita cari objek yang lain, jadi tentang apa gitu, objek yang lainnya, mungkin harus cari-cari lagi. Nah, sebenarnya kalau saya juga baru tahu gitu ya, ada sebuah metode, namanya itu adalah systematic review. Jadi pakai satu metode namanya Prisma. Nah, ini tuh bisa membuat, jadi kita bikin tulisan, tapi sumbernya adalah dari tulisan orang lain. Nah, di metode Prisma ini, jadi gini, misalnya kita mau bikin tadi ya hate speech gitu ya, terus nyari nih di Scopus. Di Scopus ini ada beberapa tulisan juga tentang hate speech, misalnya dicari pakai hate, kemudian speech, jadi ada metodenya, mau pakai N, atau hate and speech, atau hate for speech, kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti diambil nih dari satu sumber, Scopus, didapat ada 100, misalnya ada 100 artikel yang membicarakan tentang itu. Nah, itu jadi satu bank sendiri buat Emma. Kemudian Emma cari lagi di sumber yang lain, misalnya di di Scholar gitu ya, Google Scholar, cari juga hate speech, oh itu ada lagi. Nah, kemudian dari 2, ini kan ada 100, kemudian di Google Scholar juga ada 100. Nah, kita filter lagi
mau ambil yang tahun 2020 nih misalnya. Kenapa sih harus 2020? Misalnya itu karena awal pandemi misalnya. Kemudian disaring lagi. Oh ternyata dari yang Scopus ini itu berkurang juga jadi 20. Berkurang kan dari tadinya 200 kemudian jadi 50. Nah, difilter lagi. Bentar, internet connection is unstable. Okay. Difilter lagi. Misalnya maunya tuh bukan bagian yang head speech general tapi khusus yang ke pemerintah misalnya. Nah, dari sini setelah difilter ternyata dapat yang di sini ada 3, di sini ada 2. Jadi total ada 5. Nah, Teh Amal tuh bisa bikin satu tulisan terbaru dengan cukup review dari 5 artikel ini. Gitu. Jadi artikel A dia tuh ngomongin ini, ternyata hasilnya gini. Artikel B, jadi seolah-olah punya satu artikel baru, judulnya adalah Systematic Literature Review dengan satu metode. Nah, itu bisa jadi satu tulisan, gitu ya. Tapi tetap mendukung dari tesis yang Teh Amal buat. Itu mungkin salah satu tipsnya ya. Karena kalau misalnya amannya memang dari beberapa research question itu dipecah menjadi beberapa bagian gitu ya. Tapi kadang jurnalnya juga pengen yang ayo dong lebih general lagi gitu. Jadi mau nggak mau kita sodorin juga nih sebenarnya hasil yang udah ada. Itu mungkin bidangnya bisa bermain di sana ya, lebih tahu isi artikelnya. Tapi tadi salah satu tipsnya gitu, bisa ada review artikel. Nah, kemudian yang tadi yang kedua mengenai dosen senior, kalau amanah dari Prof. Ali itu tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan bicara. Ya. Jadi sebenarnya bisa diobrolin aja gitu. Misalnya kalau nggak pengen nih ada nama lain, tanyain aja, Pak nggak apa-apa nih kalau misalnya bidangnya nggak sesuai sama kajian Bapak. Ya, atau Bapak Ibu gitu. Tanyakan dulu kalau misalnya tidak sesuai ya, ya Pak, ya. Itu kan nanti jadi mencoreng sejarah penelitian mereka juga ya. Sebenarnya tinggal diomongin sih, atau dari pengalaman saya nggak enak sebenarnya ngomong di sini, takutnya ada yang senior, mohon maaf. Tapi mungkin yang senior itu juga bisa berkontribusi di bagian urunannya. Oh enggak deh, terakhir ini yang pas dosennya agak putus-putus kayaknya. Oh iya ya, ya intinya sebenarnya diomongin aja sih Teh Amal ya, karena kalau misalnya memang nggak srek, kalau misalnya nanti bidangnya nggak sama, mending dikasih tahu dulu ini nggak sama dengan kajian Bapak Ibu, nanti kan takutnya mencoreng histori dari penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Dan kayak gitu sih sebenarnya diobrolin aja, atau mau ngasih kontribusi di bidang apa, apakah mau untuk turunan bayar subscription-nya atau misalnya mau bayar proofreading-nya, itu diobrolin aja. Itu mungkin ya. Makasih banyak Teh. Ke Teh Pika. Ada Teh Pika? Ada Teh. Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Teh. Perkenalkan di jurusan tasawuf psikoterapi. Izin bertanya Teh, ada 2. Yang pertama, apakah boleh penelitian terdahulu yang kita ambil itu nggak sejalan sama jurusan kita? Misalnya gini Teh, kan kita mau ngaji fenomena child free dari pandangan tasawuf, tapi kebanyakan child free itu adanya di psikologi atau sosiologi gitu Teh. Jadi nggak ada yang mengkaji sebelum kita tentang tasawufnya. Apakah bisa dijadikan penelitian terdahulu apa enggak gitu Teh. Yang kedua Teh, kan tadi ada bagian rekomendasi atau di abstrak gitu ya. Nah itu pernah baca di beberapa artikel yang bilang rekomendasi itu untuk penelitian lanjutan. Jadi direkomendasikan penelitian selanjutnya seperti ini gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau rekomendasinya itu untuk pembaca gitu Teh. Ya jadi yang sebenarnya yang betulnya itu yang mana gitu Teh. Mungkin segitu Teh. Makasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Tika. Iya, tadi yang pertama, tidak ada kurikulumnya yang sesuai dengan bidang kita.
wah itu justru lebih bagus gitu ya. Justru itulah yang dimunculkan. Jadi kita nanti bisa cerita di di paragraf 2 di bagian pendahuluan itu bahwa fenomena child free itu sebenarnya sudah menjadi bahkan di bagian pendidikan belum ada yang membedakan apa ya tadi di bagian ini gitu. Jadi justru jadi kayak poin tentang kelihatan nih itu gapnya tuh di sana. Bidang lain tuh udah mulai ngomongin, tapi bidang kita tuh nggak ada gitu. Saya cari-cari penelitian terdahulu tuh belum ada yang justru itu bisa jadi nilai plus. Masuknya adalah bukan ya nggak ada rekomendasi sebenarnya di abstrak, tapi biasanya dicantumkannya di conclusion ya tadi benar ya. Jadi bukan rekomendasi mungkin ya, tapi kontribusi. Jadi penelitian atau tulisan yang rekan-rekan buat ini nantinya mau nambahin kontribusi apa di penelitian, apakah nanti mau jadi menambah wawasan mengenai ranah tasawuf di bidang child free gitu ya, atau apa gitu sebenarnya. Nah itu kontribusi mungkin ya, bukan rekomendasi. Kalau rekomendasi memang di sini di conclusion, di kesimpulan itu mungkin ya. Kalau misalnya mana tadi yang di kesimpulan tadi, rekomendasi yang di kesimpulan, apakah itu untuk penelitian lanjutan ataukah untuk membaca gitu teh? Oh oke. Di kesimpulan ya rekomendasinya biasanya untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita mengakui adanya kekurangan di penelitian kita, dan untuk kesempurnaan atau selanjutnya itu bisa ngapain. Jadi future work sih biasanya kayak saran gitu ya, bab kesimpulan kemudian saran. Nah sarannya itu yang diselipkan di dalam conclusion, kesimpulan. Itu lebih ke penelitian sebenarnya, bukan ke pembaca nanti setelah ini baca tentang apa-apa-apa. Iya. Ya siap teh, makasih ya teh. Oke, sama-sama. Oke, next siapa ya? Saya lihat ada Teh Hoironisa. Assalamualaikum Teh Din, suara saya jelas? Waalaikumsalam, jelas. Jessica ya? Ya, betul. Oh. Teh Din, aduh, ya. salam kenal sebelumnya. Iya, salam kenal juga. Ini saya coba mempraktikkan tips yang dibuat sama tim Rumah Jurnal. Saya coba untuk nge-split beberapa beberapa judul atau tema yang ada dalam penelitian tesis saya. Kebetulan saya udah pernah bikin 2 jurnal dari dari tesis tersebut. Nah, yang saya bingungkan adalah boleh tidak saat di jurnal berikutnya atau seterusnya itu saya mensitasi jurnal saya sendiri, itu boleh atau tidak? Ya, itu aja sih teh. Itu aja. Oke, sip. Saya ralat dulu ya, teknisnya nggak apa-apa ya. Mungkin tadi maksudnya bukan membuat 2 jurnal, tapi membuat 2 manuskrip ya. Karena kalau buat 2 jurnal, teknisnya harus bikin rumahnya gitu ya. Oh iya betul. Bikin 2 papernya maksudnya. 2 paper ya. Ya oke. Ya. Jadi udah bikin 2 paper dan itu udah publish ya di jurnalnya. Sudah. Oke. Apakah boleh mensitasi tulisan sendiri? Sangat boleh, gitu ya. Justru itu juga yang menaikkan H-index di Google Scholar, kemudian H-index di Scopus. Nah, seperti itu karena ada citasinya. Apakah itu bentuk self-plagiarism? Ya enggak, gitu ya. Justru nggak apa-apa sih sebenarnya, aman-aman aja. Gitu. Jadi silahkan kalau misalnya memang berkaitan isinya dan temanya, asal jangan maksain gitu ya. Nggak apa-apa kok, itu sah. Nanti di ya. Dikit lagi teh, berarti kalau referensinya juga boleh berbeda atau boleh sama nggak antara misalkan 20% dari paper yang pertama itu dijadikan referensi kembali di paper kedua misalkan gitu atau seterusnya? Itu boleh alasannya juga. Kenapa? Iya karena berkaitan tadi.
Oh, tapi ngomongin, maksudnya yang berkaitan itu gini, kalau misalnya untuk direferensi itu Iya. kan jadi ada proporsinya ya, 80% itu dari artikel, 20% dari buku. Nah, kalau misalnya tadi sumber-sumbernya ternyata sama dengan tulisan sebelumnya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada, bisa diusahakan misalnya cari referensi dari paper itu yang lebih baru, kemudian beda sama yang sebelumnya, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Khawatir nanti menjadi ini similarity ya. Pas dicek similarity ini ada beberapa. Kadang similarity itu referensi jadi kebaca juga gitu ya. Jadi seolah-olah kita similar dengan yang lain. Itu similar plagiarism gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya artikel, coba cari yang terbaru. Itu sih sarannya. Itu mungkin Tenisa. Oke, hatur nuhun Teh Din. Iya. Sama-sama. Bentar, ada yang chat. Oh, tambahan, mungkin citasinya tidak berlebihan ketika melakukan citasi terhadap diri kita sendiri. Yes, betul kali. Jadi yang tadi ya harus sama, harus nyambung lah. Ngomonginnya tentang apa, dan kalau ada beberapa kutipan bisa diparafras. Oke, Aldi ngomong dong, sini ngobrol. Saya jadi malu ada Pak Aldi nih. Oke, selanjutnya Teh Mila Oh iya, hai. Sehat? Iya, Teh Mila ada? Teh Mila Irmawati. Iya, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Mila, anggota baru sebetulnya karena baru masuk, baru bergabung. Ibu Dina, saya dari Fakultas Usuluddin, kebetulan calon dosen bahasa Inggris nantinya. Kebetulan saya ada 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama terkait output dari kelas menulis ini. Saya ingin punya ini hanya penelitian empiris atau penelitian yang sifat eksperimental, apakah boleh seperti book review atau systematic review seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan pertanyaan pertama, kalau misalkan boleh begitu ya, systematic review atau book review, apakah nanti akan dibahas juga sistematika penulisannya di sesi ini atau mungkin di sesi selanjutnya. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Salam kenal juga Teh Mila. Baik, yang pertama output dari pelatihan ini. Ya, outputnya adalah yang pertama adanya manuskrip. Ya, jadi teman-teman nanti diminta untuk sebenarnya saya nggak tahu tadi ada kontrak belajarnya atau tidak, tapi ending dari pelatihan ini adalah nanti ada sebuah manuskrip yang sudah siap untuk disubmit ke jurnal. Gitu. Jadi kita tuh dari minggu pertama mulai dari judul, dari pendahuluan, nah itu nanti teman-teman sambil bikin. Setelah ini di slide terakhir tuh sebenarnya ada hands-on, teman-teman bikin sampai pendahuluan, kemudian nanti minggu depan bagian metodologi, setelah itu bagian apalagi hasil dan diskusi gitu. Nah itu sebenarnya kita sambil bareng-bareng gitu ya. Jadi outputnya adalah nanti di pertemuan ke-6 kita sama-sama submit. Nah, yang kedua mengenai kontennya sebenarnya dibebaskan kepada penulis. Jadi kalau tadi ada yang bikin systematic review itu nggak apa-apa. Atau mau bikin penelitiannya yang metodenya yang kualitatif, kuantitatif atau apapun itu juga diperbolehkan. Jadi sebenarnya teman-teman dari tim Rumah Jurnal tidak akan mengusik konten dari tulisan. Tapi kita akan sama-sama belajar mengenai tips-tipsnya dan memberikan nanti kira-kira seperti apa sih tulisan yang disukai oleh tim pengelola jurnal gitu ya. Gitu sih paling. Ada lagi nggak mau diskusi lagi? Itu. Cukup Ibu mungkin untuk sekarang. Terima kasih Bu Dina untuk informasinya. Iya, sama. Ya, informasi lainnya juga sebenarnya gini, mungkin ketika di pertemuan minggu lalu gitu ya teman-teman sempat disinggung juga nggak kita sebenarnya tim percepatan guru besar. Nah jadi sebenarnya adanya pelatihan ini juga kita inginnya nanti melihat nih mana sih calon-calon yang mungkin nanti bisa jadi pengganti kita gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya ada 10 orang kan, mungkin kemarin di perkenalan juga. Saat ini timnya ada 10 orang. Nah alhamdulillah
dari beberapa universitas Islam di luar gitu ya, yang sudah ada itu di Pekalongan, kemudian Palembang, kemudian Lombok, kemudian nanti ada Bangka Belitung gitu ya. Jadi mereka memang meminta, dan pernah juga di Saintek meminta untuk didampingi penulisan artikel ilmiah untuk syarat kemajuan ke guru besar. Nah, siapa tahu dengan adanya pelatihan semacam ini, nanti teman-teman bisa jadi the next pendamping gitu ya. Jadi kita juga sambil mencari bakal calonnya. Begitu. Nah, di kontraknya ada Bu, mengirimkan penulisan perencanaan penelitian. Ya, perencanaan penelitian, dan sebenarnya sih kalau bisa sudah ready gitu ya manuskripnya. Nantinya di pertemuan ke minggu keenam. Itu mungkin ya. Oh, ada lagi yang raise hand? Boleh diskusi bersama. Apakah sudah cukup jelas? Oke. Baik, terima kasih sudah berdiskusi bersama. Saya akan ke slide kita yang terakhir, yaitu ada hands-on 1. Di sini ada PR-nya buat teman-teman, dari mulai title to introduction. Jadi silakan dibuat dalam sebuah file gitu ya. Dibuat, tadi kan sudah ada tips untuk membuat judul, kemudian teman-teman tuliskan juga nama autornya, afiliasi, sampai ke pendahuluan. Silakan susun naskah artikel dari bahan penelitian atau kajian yang Anda siapkan, mulai dari judul hingga pendahuluan. Kemudian kumpulkan hasil check turn it in pada folder hands-on 1 di, ini linknya, saya akan copy paste di s.id drive sentra kelas penulisan dengan nama masing-masing. Oh, reference style-nya pun minta materi yang bisa di-share. Oke, nanti ada. Reference style-nya diperbolehkan bebas dulu, karena nanti kita mengikuti JS linking dari jurnal yang dituju oleh teman-teman. Kecuali teman-teman sudah punya nih, saya nanti mau satunya ke jurnal A, B, C. Nah, itu dicari, dilihat apa referensi yang digunakan, nah, itu bisa disesuaikan. Tapi kalau yang sekarang masih bebas deh. Kalau misalnya science biasanya pakai IEEE, sosial bisa pakai Harvard, apa Chicago gitu ya. Itu boleh. Teman-teman udah pernah pakai Mendeley? Kalau belum boleh ditodong Kang Aldi. Oh, Kang Aldi mah udah jago lah ya. Ya, percaya. Drive. Ya, nah, tuh kan ada kan, Kang Aldi ada. Nah, nomor HP-nya kalau butuh mungkin ada di grup ya. Kang, ini gimana caranya? Nanti juga sebenarnya di share sih. Sentra kelas publikasi. Nah, tetap PPT yang barusan disampaikan boleh dibacakan, boleh. Salah. Sentra kelas publikasi. Siap, nanti disediakan link untuk ini ya materinya. Jadi jangan khawatir, semuanya kita bagikan. Baik, saya sambil pengen lihat juga judul yang sudah ada dari teman-teman, boleh ya. Kita di angkatan 2020, 21. Oke, ini belum ada judulnya. Judul analisis pengaruh kondisi ada nggak Kang dari sini ya? Ini belum ada. Analisis of tendency agreement, Teh Amalia, Teh Amal. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan ya tendency agreement apa atau di mana. Ya, kemudian maxim analysis on a natural talk show. Oh, Kang Hafid Ali, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, menarik. Natural talk show. Kemudian saya ada Pramira, akuntansi syariah, analisis pengaruh kondisi keuangan dan debt default terhadap opini going concern. Ada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode sekian. Ya, maaf ya, apakah link di formnya boleh di-share lagi? Oh, sebentar, saya cek dulu ya. Ada yang belum mengisi ya?
Apakah sudah bergabung di grupnya, grup sentra publikasi? Sentra kelas. Sudah ya? Mana link? Link. Saya share di sana lagi boleh ya? Iya. Iya. Oke. Baru bergabung. Tidak apa-apa. Oke. Ya, ini tadi sampai teh adeponir. Ini teh atau ya saya tidak tahu. Ini mungkin nanti bisa buat pulang ya judulnya. Tadi kan ada beberapa tipsnya, analisisnya mungkin bisa dijalankan langsung ke, dan ini terlalu panjang, jadi langsung ke pengaruh kondisi keuangannya terhadap kondisi kesehatan dan faktor. Oke. Dari tips yang tadi coba nanti diperlihatkan ya kira-kira judul yang lebih tepat seperti apa. Iya, kemudian positivisasi norma hukum ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan ke dalam perundang-undangan di Indonesia. Siapa ini Teh Sumiati. Iya. Positivisasi itu baru tahu ya, ada ya positivisasi. Norma hukum ekonomi syariah. Oke. Kemudian penentuan status ekologis hulu Sungai Citarum berdasarkan kriteria pencemaran organik ya, Ita Fitria. Iya, penentuan status ekologis. Oke, ini metodenya ada nggak ya? Kalau misalnya bisa dicantumkan, boleh metodenya. Kemudian teori kedokteran Ibnu Sina, kajian naskah Al-Juzah fi At-Tib, ini miliknya Bapak Dokter Rizal. Iya. Oke. Ini kajian sosial. Struktur komunitas plankton di perairan Gua Sanghyang, Kenit, Raja Mandala, Bandung Barat. Ini unik ya tempatnya atau gimana? Apakah beda di perairan Gua Sanghyang sama di perairan lainnya? Ini Kang Ahmad, oh. Hai. Iya Bu, jadi ini saya mengkajinya di dalam gua ya. Kadang kan kita ekspektasinya tuh gua tuh nggak ada kehidupan ya Bu ya, tapi ternyata setelah saya masuk bersama teman-teman yang lainnya, ternyata banyak sekali kehidupan yang ada di gua gitu ya. Ini nanti prospeknya mengkaji kehidupan maupun keimanan Bu. Jadi saya mengkaji dari sisi planktonnya. Plankton jadi keanekaragaman jenis plankton semacam ya berupa hewan-hewan kecil ataupun tumbuhan-tumbuhan secara mikro ya di sana. Cuman juga saya tuh sebenarnya ada dua kajian, ada yang mengambil planktonnya, ada juga yang mengambil ikannya gitu ya Bu ya. Nah tadinya tuh saya mau menggabungkan di antara dua judul itu jadi satu paper. Nah tapi saya masih bingung gitu, apakah baiknya memang di-split jadi dua sama masing-masing satu judul atau memang digabungkan menjadi artikel, tapi itu masih saya bingung, masih mencari ininya gitu ya. Kalau saran saya jadi gimana? Dua aja kan, yang satu plankton, satu ikan. Iya betul Bu. Cuma analis kimianya sama gitu Bu, nggak jadi masalah ya mungkin ya. Nggak masalah, karena kan objeknya juga berbeda. Jadi dibuat aja latar belakangnya berbeda kan, pasti nggak mungkin ngomongin langsung di sana kan. Karena jadi dua hal yang menarik gitu. Ya, dan itu kayak Pak Isma juga kan khususnya buat bikin nulisnya tentang ini ya, kelelawar gitu. Apa kok? Nah, jadi bikin dua aja. Betul nih juga bareng sama Pak Isma dan kawan-kawan. Jadi iya, saya melihat gua itu udah tahulah siapa ini ahli guanya ya. Iya. Terima kasih Bu. Oke.
Konstitusi ya. Saya tahu ya yang harus dihapusnya mungkin nanti studinya dihapus aja, terlalu panjang. Ya nanti mungkin bisa dituliskan di batasan masalah atau di abstraknya. Kemudian teoretica, the study of correlation between water equivalent diameter and city estimation and suggested head with tube current modulation. 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau terlalu panjang bisa dibagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sih terlalu panjang teh. Mungkin the study-nya bisa dihapus langsung. Ini tuh apa sih, mau ngapain? City examination tadi ya. Ya, terlalu panjang ya. Korelasi dari water equivalent sama city examination gitu ya. Ya betul. Tapi city examination-nya yang yang dipengaruhi sama usia gitu. Jadi ini apa? Tube current modulation Itu metode mesinnya kayak misalkan CT scan itu kan dia punya satu metode namanya tube current modulation. Dan itu bakalan mengikuti kontur yang ada di dalam posisi kepala seorang pasien misalkan gitu. Jadi itu nanti berhubungan ke dosis serap gitu. Ini aja kalau mau metodenya dipindah ke awal, the tube current modulation to apa sih, dia mau mengukur correlation between ini dan ini. Iya. Oke. Kita mungkin ya. Oke, thank you. Kemudian landasan filsafat konstruktivisme dalam pembelajaran di perguruan tinggi, Heri Gunawan. Oke. Knowledge sharing. Udah ya, 2021. Ada saya Bu, paling bawah kayaknya baru ngisi Bu. Pak Yusuf, lateral flow strip biosensor menggunakan bioconjugate nanopartikel, saya bacanya di aja, emas DNA probe untuk deteksi mRNA babi. Berapa kata nih Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aman sih? Aman. Cukup segitu Bu ya. Cukup. Nggak terlalu panjang. Siap. Hatur nuhun Ibu. Sama-sama. Menarik nih ya. Tapi saya nggak ngerti. Nanti bisa diceritakan ya. Konstruksi perdamaian antar umat beragama. Ya, kalau ada metodenya untuk menilai konstruksi perdamaian ini dengan cara apa, mungkin bisa ditampilkan. Kemudian fenomena Whitehood dalam perspektif tasawuf. Wah, Whitehood itu apa nih? Kang Hidayatul Fitri. Itu menunda menikah, Bu. Oh, ini perempuan ya? Revika ya? Oh, Whitehood tuh menunda menikah. Ya. Banyak fenomena menunda pernikahan sekarang, Bu. Jadi mau ambil itu. Nggak jadi yang child free? Udah kemarin. Udah ada kemarin. Terima kasih, Bu. Iya. Kemudian transformasi manajemen fasilitas pendidikan pada era disrupsi teknologi saya nggak bisa di Kanggalih di dakwah komunikasi di bla ya. Sip, sudah bagus, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang belum ada judulnya dan belum ada naskahnya juga bisa ketemu kira-kira nanti mau nulisnya tentang apa. Iya. Oke, ada masukan? Atau ada yang belum di-review? Iya. Ya, jadi teman-teman punya PR ya, yang akan dikumpulkan maksimal minggu depan. Hari Senin, karena minggu depan ada pertemuan lagi adalah hari Selasa dengan metodologi dan tutor yang berbeda ya, jadi kita bisa cek nanti. Nah, tapi yang harus dikumpulkan ini. Nah, untuk
checking Turnitin-nya apakah sudah bisa akses atau ada mungkin yang mau jadi koordinator cek Turnitin-nya di angkatan 2021? Mungkin kan nggak semua punya akun ya, atau ada semuanya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, mungkin bisa ada satu orang yang mau jadi koordinatornya. Ada? Oke. Kalau gitu terakhir ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ingin didiskusikan? Akun Turnitinnya di share nggak Bu? Tuh. Akun Turnitinnya di share. Saya juga sebenarnya pakai yang punya jurusan, Kang. Ada yang gimana, Kang? Baiknya mau di share terus ngecek masing-masing atau gimana nih? Kang Aldi punya yang general? Atau ada yang mau jadi volunteer ngirimin terus ngecekin satu-satu? Ya. Oke, nanti mungkin nanti mungkin kita obrolin di grup juga ya. Ya, sudah. Terima kasih sama-sama. Biar nanti yang pegang akun Turnitin satu dan bisa dicek bareng-bareng. Oke. Nanti saya akan share juga ke grup ya. Mungkin untuk pengecekan Turnitin ini berapa. Oke. Terima kasih. Silahkan disediakan hands-on-nya dan kita akan kembali lagi ke main room. Karena tadi sepertinya belum ada sesi foto bersama. Iya, jadi nanti teman-teman bisa ke sana dulu ya. Saya akan close. Teman-teman bisa leave room-nya, tapi jangan leave meeting. Jadi silahkan di leave breakout room-nya, kita kembali ke main room. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.